Kita bersuka cita hari ini karena mungkin 1,5 jam ini adalah waktu yang terbaik selama 1 minggu ini Bapak Ibu. Karena kita bisa berkumpul ya bersama-sama di dalam ibadah ini bersama dengan tubuh Kristus, bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik. Boleh katakan sama sebelahnya, this is the best time for us. Ya, ini waktu yang terbaik buat kita ya. Selama 1 minggu ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih Bapak Ibu. Luar biasa antusias Bapak Ibu ya. Memberi di dalam dukungan dana ya. Dukungan dana korban bencana Cianjur Bapak Ibu. Ada 96 kali transfer dari pribadi ataupun dari Komsel ataupun dari gereja lokal ya. Dan terkumpul 154.646.000. Wow, mari kita beri pujian buat Tuhan. Saya percaya ini karena kasih Tuhan penuh di dalam kita. Amin. Kasih yang tanpa batas itu sudah memenuhi setiap hati kita. Sehingga kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan Indonesia. Memikirkan orang-orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal sekalipun. Ketika mereka ada di dalam kesusahan, hati kita mau mengasihi mereka. Dan hari ini Bapak Ibu mungkin ibadahnya saya nggak tahu, mungkin agak lebih panjang sedikit ya. Tapi tenang ya Bapak Ibu ya. Dan ada banyak kesaksian yang hari ini kita akan dengar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga dari gereja terhadap dana yang Bapak Ibu sudah selama ini taruh ya di kotak-kotak persembahan itu ataupun Bapak Ibu transfer. Ini sebagai satu bentuk pertanggungjawaban gereja dengan apa yang sudah Bapak Ibu berikan ya kepada Tuhan. Ya, dan Cianjur Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Tanggal 21 November gempa itu terjadi, 22 November Kak Billy telepon saya, ayo kirim tim gitu ya, siang-siang Kak Billy mengganggu istirahat saya. Dan kemudian ya udah saya hubungin beberapa orang gitu ya, dan kemudian ada seorang ibu dari Komsel yang luar biasa. Ibu ini udah punya 2 anak loh Bapak Ibu ya, Ibu Ria ini. Tapi ketika saya hubungin, mau nggak berangkat ke Cianjur? Siap. Kapan berangkatnya gitu ya. Dan akhirnya kita koordinasi hari itu ya sampai malam, sampai jam 9:30 malam. Dan 23 November pagi mereka berangkat beberapa orang ini. Dan ada satu dokter ya Stevina juga dia berangkat untuk bikin pelayanan medis di Cianjur. Dan mereka bekerja ya sampai malam membagikan bantuan yang Bapak Ibu sudah berikan. Tenda-tenda karena hari-hari itu mereka nggak berani pulang ke rumah mereka karena takut ada gempa-gempa susulan. Dan sampai beberapa hari ini Bapak Ibu masih ada gempa-gempa susulan. Dan mereka hidupnya di mana? Di tenda ya. Dan kita memberikan tenda-tenda ini ya untuk mereka bisa berlindung di sana, berteduh di sana walaupun masih ada hujan, ada angin. Hampir setiap hari Bapak Ibu ada hujan di sana. Dan ini saya dengan Pak Mulyadi kemarin Kamis Jumat kita juga pergi ke sana. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu sudah ada 3 tim yang pergi ke Cianjur. Dan ini semua karena dukungan Bapak Ibu, karena dana yang Bapak Ibu berikan. Kita bisa menyalurkan, kita bisa membuktikan kasih Tuhan bukan hanya buat kita, tapi kasih Tuhan buat mereka. Nah, ada satu video Bapak Ibu di mana video ini tentang apa yang mereka alami ya, sempat sedikit kita interview ya, ada ketua RT Pak Asep dan ada seseorang yang mengalami ya kedukaan dan Bapak Ibu bisa dengar langsung apa yang mereka alami. Silahkan kita saksikan sama-sama. Siang hari ini kita ada di desa mana Pak? Desa Cerang. Ya, dengan Bapak RT siapa? Bapak Asep. Bapak Asep ya, desa Cerang bisa lebih lengkapnya Pak? Ya, Kampung Beniaga RT 3 RW 8. So, ada berapa warganya di sini? kalau warga 314. Terus Nah, apa yang kakaknya 85 kakak. 85 kakak ya. Boleh diceritakan kondisi yang terjadi di desanya Bapak ini Pak? Ya, kondisi di sini emang seperti ini. Di sini ada yang satu meninggal korban. Terus ada yang tertimbun di sini 5
orang. 5 jiwa tuh. 5 orang itu sama adik, terus sama istri saya, sama anak saya itu tertimbun di sini di rumah. Terus bagaimana setelah tertimbun, apa yang dikerjakan? Ya itu dievakuasi itu sama yang sini, sama pihak Warga-warga di sini. desa. Sebagian warga-warga di sini. Sama kepala desa sini diambil. Dia prosesnya 2 jam lamanya. Oh, evakuasi Ya, 2 jam. 2 jam. Sama Pak Lurah juga. Ya. Ya, yang meninggal anak Ya. Bapak ya? Iya. Bapak siapa Pak namanya? Pak Cece. Pak Cece, ya. Siapa yang meninggal Pak, anaknya ya? Ya, anak saya Pak, putri saya. Kelas 2 SD, umur 8 tahun. Waktu itu saya nggak ada di rumah Pak, lagi kerja di Tangerang Selatan. Ya. Pagi berangkat, kejadiannya setengah 2 siang. Oke. Ya. Jadi mungkin ada apa yang diharapkan Pak, mungkin yang mendengar video ini? Ya diharapkan saya itu cepat-cepat dibangun lah itu dari pihak pemerintah. Ya. Soalnya kalau lama-lama di tenda kasihan sama anak-anak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ya. buat informasinya. Iya, iya. Ya. Nah, Oke Pak. Cece, ya. Ya. Masak apa Ibu? Ini Sama telur pui. buat makan jam berapa ini nanti? Sore ya. Kira-kira jam 5 atau setengah 4. Sehari masak berapa kali satu hari? Untuk berapa orang? 300 orang ya. Wow, luar biasa ibu-ibu. Ya. Ya, jadi itu satu titik yang kita kunjungi Bapak Ibu, dan cukup baik mereka mengkoordinasikan ya, ketua RT-nya tadi yang Pak Asep itu yang pakai baju hitam, dan rumahnya itu yang di belakangnya dia. Jadi 5 anggota keluarga mereka tertimbun, tetapi bersyukur bisa dievakuasi setelah 2 jam. Dan kita melihat mereka itu bangun satu tenda yang cukup besar di mana kita bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Jadi di bulan Desember ini kalau kita sudah mau liburan ya bersama anak-anak kita, dan kalau Bapak Ibu masih belum ada plan liburan ya, boleh liburan di Cipanas. Ternyata Cianjur itu deket banget dengan Cipanas. Kalau Bapak Ibu tahu rumah makan Amen ya di Cipanas, itu jaraknya nggak jauh dari sana, dan ada banyak hotel-hotel bagus di sana. Bapak Ibu bisa nginep di sana bersama saudara, bersama anak-anak. Dari situ paling cuma 30 menit Bapak Ibu ke titik-titik pengungsian itu, dan di sana kita bisa berbagi, kita bisa menyalurkan apa yang ada pada kita kepada mereka. Tuhan ingatkan pagi hari ini, kasih tanpa batas. Kalau kita mengasihi orang-orang yang baik sama kita gampang ya, tetapi kalau kita mengasihi orang-orang yang kita tidak kenal, dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menyalurkan kasih kepada mereka yang sedang di dalam kesusahan, yang mereka sedang membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita tinggal buka kerannya aja, kita tinggal menyalurkan aja kasih tanpa batas yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Nah, ada satu pelayanan Bapak Ibu yang kita mulai bulan November tahun lalu, Bimbel BKT di Rumah Solusi Bangsa, di mana Kak Nela yang memimpin di sana. Dan ada 2 hari, Rabu dan Kamis, udah ada jadwalnya. Tetapi kita mau buka untuk hari Sabtu, supaya juga jemaat bisa terlibat. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang anak-anaknya atau Bapak Ibu sendiri mau terlibat di Bimbel ya, Banjir Kanal Timur ini ya, BKT Rumah Solusi Bangsa, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri, nanti bisa hubungin saya atau dengan Kak Nela. Dan ini ada satu video bagaimana proses Bimbel BKT ini ada ya dari November 2021, dan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu bisa saksikan bersama di dalam satu video ini.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kemarin dapat alat tulis dari Kanela Bimbel Rumah Solusi Bangsa. Buku alat tulisnya untuk saya buat masuk SMP. Terima kasih. Pengen punya pensil, kotak pensil, sama buku, sama penggaris. Terus aku belum punya, terus belum beli. Akhirnya dapat dari Kak Kanela Rumah Solusi Bangsa. Makasih. Ya, Bapak Ibu, kita tahu ya, di negara kita itu banyak yang sedang menyebarkan paham radikalisme, yang berusaha mengganti dasar negara kita Pancasila. Dan kalau kita nggak terjun, Bapak Ibu, menguatkan mereka ya yang masih kecil, untuk mereka punya nasionalisme, punya kecintaan akan negeri ini, kita nggak tahu paham apa yang akan tertanam di dalam pikiran mereka sampai mereka besar nanti ya. Siapa tahu di antara anak-anak yang tadi kita lihat, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin buat negara ini. Mereka akan menjadi dirjen, mereka akan jadi menteri, atau bahkan mungkin mereka bisa menjadi presiden buat bangsa kita. Dan gereja harus hadir ya buat mereka. Dan saya percaya kalau kita sudah hadir di sana, itu juga karena dukungan dari Bapak Ibu selama ini. Dan kalau Bapak Ibu mau terlibat lebih lagi, kita terbuka hari Sabtu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ambil waktu 1 jam, 2 jam hari Sabtu untuk kita bisa pergi ke sana. Untuk kita, supaya mereka juga nggak alergi gitu ya. Kadangkala mereka tuh melihat kita itu alergi ya. Melihat sepertinya kita itu jauh banget gitu loh dari mereka. Ya, mereka itu melihat kita itu sepertinya orang-orang yang sombong, orang-orang yang eksklusif. Tetapi ketika kita hadir di sana Bapak Ibu, tembok-tembok itu diruntuhkan. Saya bersyukur ya komselnya Pak Albert, komselnya Pak Randy ya beberapa waktu yang lalu sudah kunjungan ke sana. Mari Bapak Ibu, komsel-komsel saudara mungkin di bulan ini bisa Natalan di sana ya, bukan Natalan di tempat kita tapi Natalan di sana. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Kak Nela, dengan orang-orang yang Nasrani, kita bikin Natalan khusus gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu doakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu. Tuhan ingatkan ya firman Tuhan di dalam Matius 25 Bapak Ibu, ayat yang ke-33 sampai ke-40. Firman Tuhan berkata, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-40 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina itu saudara? Siapa orang yang paling hina di dalam hidup kita? Mungkin beda-beda Bapak Ibu. Mungkin ada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mungkin ada orang-orang yang telah merugikan kita.
Mungkin ada orang-orang yang kita tidak pandang ya, karena beda status ekonomi, sosial, pendidikan. Tetapi apa yang kita lakukan buat mereka, sebenarnya kita lakukan buat Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan buat Tuhan yang gak kelihatan? Caranya, lakukan itu kepada orang yang paling hina, yang kita lihat sehari-hari di depan mata kita. Mungkin itu juga bisa salah satu saudara, keluarga besar kita. Mungkin itu juga bisa tetangga kita. Mungkin itu juga bisa orang yang bekerja dengan kita. Mungkin juga itu orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dan Roh Kudus menyuruh kita pergi kepada mereka. Seperti kita melayani Tuhan, demikian juga kita melayani mereka. Ada satu pelayanan lagi Bapak Ibu yang sudah dirintis 13 tahun yang lalu. Jadi bulan kemarin baru ulang tahun yang ke-13 tahun. Tempatnya nggak jauh, di belakangnya Gading Orchard Bapak Ibu, di daerah Sukapura, di mana pelayanan ini pusat pengembangan anak ya, Sukapura. Nah, kita bersyukur ada seorang ibu ya yang mengkoordinir pelayanan ini hari ini ya, namanya Ibu Dias. Nah, nanti dia akan memberikan kesaksian apa yang dilakukan ya, dan apa yang kita bisa kontribusi sebagai gereja Tuhan. Nah, sebelum Ibu Dias sampaikan kesaksian, kita mau lihat satu video ya, di mana saya ketemu ibu ini waktu ulang tahun PPA yang ke-13, dan kesaksiannya bagus banget sampai saya rekam ya, dan ini bisa menjadi berkat buat kita. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masrufa. Saya orang tua dari Adelia Putri Darmawan dan Faris Darmawan. Saya di sini mau bercerita tentang hal-hal positif yang pernah saya dapatkan dari PPA Anak Panah Indonesia ini. Yang pertama, anak saya Adelia Putri Darmawan itu masuk PPA sini dari TK sampai dia lulus SMA. Sekarang pun sudah lulus di PPA. Pertama itu anak saya kurang suka bersosialisasi dengan teman-temannya dan agak judes. Tapi alhamdulillah semenjak itu di PPA sini sekarang sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan suka lebih banyak senyum daripada cemberut-cemberut gitu. Terus anak saya Faris Darmawan yang kedua ikut kegiatan taekwondo yang disediakan oleh Anak Panah Indonesia. Alhamdulillah sudah meraih beberapa penghargaan. 2 kali penghargaan itu, kedua kalinya dapat perak, pas yang ketiga kalinya kemarin di Ciracas itu mendapat medali emas. Dan alhamdulillah juga masuk SMP negeri melalui jalur prestasi non akademik. Terima kasih untuk PPA Anak Panah Indonesia, semoga makin jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Akhirnya bisa memberikan kesaksian gitu ya untuk pelayanan anak Sukapura. Tempatnya dekat, nggak jauh dari sini, cuman 15 menit gitu ya. Hari ini saya akan memberikan kesaksian apa aja yang sudah kami lakukan, kita lakukan buat anak-anak yang mereka nggak berani bermimpi. Keluarga-keluarga juga pesimis untuk masa depan anak. Nah, apa aja yang sudah kita lakukan buat di sana? Kami melakukan pelayanan, kunjungan ke orang tua, memberikan edukasi satu persatu. Setiap hari itu terjadwal, sehingga semua keluarga disentuh, terjamah. Enggak hanya anak-anak, tapi orang tua, bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sampai harus dipikirkan semuanya. Dan orang tua ini terbentuk ya, mereka bersyukur ketika mereka curhat, ketika mereka bercerita, mereka bilang gini, Kak seneng deh bisa cerita,
ada tempat cerita, ada tempat curhat, ada yang mau dengerin saya. Dan dari situ hidup mereka juga berubah. Dari situ pandangan mereka juga berubah. Mereka melihat kasih yang gak setengah-setengah. Mereka melihat kasih yang tulus buat hidup mereka. Ini juga salah satunya kunjungan waktu itu Kak Hadi ya bersama dengan Kak Maven ke salah satu ibu. Nah, gak hanya nanya gitu ya, kita harus ada punya tindakan nyata. Mereka kita berikan pelatihan, gak punya pekerjaan, apalagi saat pandemi datang, banyak keluarga, banyak suami yang di PHK. Mereka gak tahu harus ngapain. Akhirnya kami putar otak, yang kami lakukan adalah bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari pelatihan bikin ayam geprek gitu ya, sampai penjualannya. Walaupun memang tidak seperti yang diharapkan gitu ya, bisa berhasil mulus gitu. Tapi setidaknya kita sudah memberikan mereka bentuk kasih yang nyata gitu ya. Dari permodalan, pelatihan, sampai kepada pembinaan usaha sampai mereka benar-benar bisa berjalan dengan mandiri. Kemudian kami juga bersinergi dengan masyarakat, tokoh masyarakat setempat, sehingga tokoh masyarakat setempat tahu, mengenal kita gitu. Oh, siapa sih? Di mana sih? Gitu. Dan mereka juga menerima keberadaan kami sebagai anak-anak terang di sana. Padahal ini waktu pandemi, jadi dari pihak kelurahan tidak ada aksi saat itu. Tidak ada fogging, tidak ada penyemprotan disinfektan gitu ya. Dan akhirnya kami turun ke rumah-rumah anak, ke rumah-rumah warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Dari situ mereka melihat, oh ya, tanpa dibayar gitu ya. Bahkan kita mengajukan diri untuk kita semprot wilayah situ. Karena di situ juga ada anak-anak kami yang bertinggal di sana. Wilayahnya itu kalau Bapak Ibu tahu, di sepanjang sungai apa kali itu ya, kali ya, itu rumah mereka itu di situ. Gitu. Kami juga mendidik anak-anak, mengajar, mementor, membina mereka sampai mereka mempunyai tujuan, sampai mereka mempunyai harapan. Waktu ditanya gitu ya, Dek, cita-citamu apa? Mereka nggak berani loh, mereka nggak berani bermimpi, nggak tahu Kak mau apa, nggak tahu mau jadi apa. Menyebutkan satu mimpi aja mereka nggak berani, karena sudah pesimis. Dan keluarga juga, ya Kak, yang penting hidup gitu ya, yang penting bisa makan, urusan mau jadi apa itu nanti. Oke, gak apa-apa, masuk, kita bina, kita mentor, kita arahkan, sampai akhirnya mereka memiliki cita-cita, mereka punya pengharapan, mereka mau dibina, dan akhirnya kita bisa menghantarkan anak-anak ini menjadi atlet-atlet nasional. Salah satunya atlet-atlet nasional taekwondo. Mereka jadi percaya diri. Mereka jadi, Kak, aku mau jadi atlet. Kak, aku mau jadi dokter, Kak, aku mau jadi polisi. Ayo Dek,
Yuk didukung. Kita arahkan satu persatu sampai mereka dapat, mereka mencapai tujuan mereka. Dan tahun ini ada anak kita juga yang masuk universitas negeri. Pasti tanya, Kak, saya dulu nggak berani bermimpi loh untuk dapat untuk bisa kuliah, dapat universitas negeri. Tapi karena kontribusi kita Bapak Ibu, di situ mereka bisa meraih mimpi mereka. Seneng deh rasanya ketika mereka dapetin itu gitu. Karena ada kita di sana. Kalau dari kecil mereka nggak pernah dapetin kebenaran. Mereka nggak pernah dapetin sesuatu yang baik. Mungkin hidup mereka nggak akan kayak gitu. Mungkin mereka sekarang lagi di kolong jembatan atau ngejar-ngejar tangki bensin gitu ya. Atau hal yang lain. Tapi lewat pelayanan ini kita sudah menarik mereka ke tempat yang baik. Menarik mereka ke tempat yang benar. Dengan tujuan Tuhan yang sempurna. Kemudian apa saja yang kami lakukan juga menyediakan fasilitas-fasilitas, nggak hanya omong kosong gitu ya. Ada tindakan, yaitu apa? Ajarin mereka komputer keterampilan. Sehingga ketika mereka memang benar-benar ada pilihan ya, ada anak-anak itu ada pilihan. Kak, aku nggak mau kuliah tapi aku mau kerja. Atau kuliah sambil kerja. Atau aku mau kuliah. Jadi setidaknya kami memberikan keterampilan khusus buat mereka. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka siap untuk bekerja. Mereka punya keterampilan khusus untuk mereka bisa jual nantinya. Itu seperti itu. Ini proses belajar mengajar di pelayanan Sukapura. Ada beberapa volunteer ya, kakak-kakak yang sudah terlibat di dalam melayani. Terima kasih untuk Kak Yeni, Kak Samuel, Kak Elisa, Kak Melody yang setia mengajar, nemenin adik-adik. Kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini salah satu bentuk pelayanan kasih mereka buat adik-adik semua tanpa dibayar. Mereka menyediakan waktunya untuk mendidik mereka. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Kayaknya ada kakak Melody tadi ya, lihat. Atau Kak Sam. Nah, ini acara kemarin. Ada Bu Velia ya, Bu Velia. Makasih Bu untuk kontribusinya buat mereka. Mereka sangat terberkati. Belum pernah, nggak tahu ya, sudah pernah apa belum pernah mengalami bahwa hadiah diberikan langsung dari sponsor kepada anak-anak. Mereka ngalamin sukacita besar. Tanggal 26 ya Bu ya, kita lakukan itu ya. Tanggal 26 kemarin merayakan ulang tahun sekaligus Natalan. Mereka bersukacita dan salah satu anak kami yang tidak bisa mendengar atau kurang mendengar mendapatkan bantuan alat bantu dengar dari seorang kakak. Terima kasih Kak untuk bantuannya. Dan akhirnya dia bisa kemarin ya datang sudah menggunakan alat bantu dengar, jadinya ada teman yang berkomunikasi, dia sudah bisa nimbrung. Gitu. Seneng banget, mamanya bilang, Kak ini doa bertahun-tahun lamanya.
saya minta sama Tuhan. Dan baru hari ini dia dapat. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, akhirnya dia bilang, semoga Kak lewat ini dia bisa berkomunikasi lagi. Karena dia nggak punya, nggak bisa berbicara dengan lancar karena emang nggak bisa dengar. Nah, kami juga terlibat di dalam perlindungan anak dan perempuan. Jadi kalau ada orang tua atau anak mengalami kekerasan gitu ya, kami melayani ada 84 anak dan mayoritas kalau sekarang 96% dari Kedar. 80 kakak kami layani. Di dalamnya banyak sekali permasalahan termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Dan kita nggak bisa tutup mata untuk itu. Harus terjun akhirnya. Mau rebut-rebutan anak, mau pukul-pukulan istri gitu ya. Mau nggak mau ya harus terjun gitu. Yang tadinya nggak tahu tentang hukum, mau nggak mau ditahu-tahuin gitu ya. Jadinya bekerja sama dengan kepolisian setempat, kami juga menjalin kerjasama dengan Kak Seto dalam mengurus permasalahan anak dan perempuan. Nah ini pemerhati anak. Nggak cuman belajar, tapi kami juga melakukan yang salah satunya menjadi suplemen buat mereka. Salah satu kebutuhannya adalah gizi. Mereka ada di keluarga yang kalau bisa makan sehari sekali itu puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Kita melayani orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Apalagi yang namanya vitamin. Belum tentu mereka dapat sehari sekali atau seminggu sekali bahkan sebulan sekali. Ketika ditanya gitu ya, seneng datang ke lesan? Seneng gitu ya. Yang paling senengnya kenapa? Dapat makanan. Dengan polosnya anak-anak itu bilang dapat makanan, dapat apa lagi? Dapat susu, dapat ini, mereka semangat gitu loh. Mereka semangat karena mereka diperhatikan, dipotongin kukunya, ulang tahunnya dirayakan gitu ya. Mereka harus dikenal, dikasihi dan dilindungi sebagai anak-anak, sebagai biji matanya Tuhan. Bagaimana sih Bapak Ibu dapat terlibat di dalam pelayanan PPO, di dalam pelayanan kami ini? Yang pertama bisa mengajar pelajaran, memberi makanan bergizi gitu ya, setiap minggu buat anak-anak, menjadi sahabat sharing bagi ibu dan anak, karena 80 keluarga, kami berempat, saya membawa sahabat-sahabat saya, di sini berempat, ada Kak Jackson, ada Sarina, ada Kak Ica lagi di asyir kan, lagi pegang pintu katanya. Nah itu berempat dan saya sendiri tidak bisa menggrab 80 kakak secara maksimal. Kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk terjun langsung melayani mereka. Kemudian penyuluhan untuk orang tua, acara ulang tahun anak setiap bulan, pemberian buku belajar dan pendampingan pengembangan usaha. Itu saja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Dias buat kesaksiannya. Saya percaya banyak yang bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Dan semua kesaksian itu
Karena Bapak Ibu yang sudah kontribusi selama 13 tahun ini, maka pelayanan ini ada. Tapi saya percaya pelayanan ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Karena bukan hanya dana kita, tapi daya kita. Kalau anak-anak kita dapat pendidikan yang bagus, buat apa? Apakah hanya supaya mereka mengejar karir? Apakah supaya hanya mereka sukses? Tapi kita rindu anak-anak kita juga bisa jadi berkat. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan ingetin, Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit, coba katakan, terlalu sedikit. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terlalu sedikit kalau kita cuma hanya mikirin kompak, komsel, gereja kita sendiri Bapak Ibu. Terlalu sedikit kalau kita cuma hanya mikirin kebutuhan kita, keluarga kita. Terlalu sedikit kalau kita aplikasikan firman Tuhan ini buat hidup kita hari ini. Apa kata Tuhan? Tetapi aku Tuhan sendiri yang akan membuat engkau, membuat Hadi, membuat saudara-saudara semua yang ada di dalam ruangan ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terlalu sedikit saudara. Terlalu sedikit kita hanya dibatasi oleh tembok gereja ini. Kita dibatasi oleh tembok keluarga kita, tembok komsel kita. Kasih Tuhan itu tanpa batas. Hari ini saya percaya kasih yang tanpa batas itu memenuhi kita. Sehingga kita bisa menembus setiap tembok-tembok, pintu-pintu yang selama ini kita takut untuk pergi ke sana. Saya teringat pelayanan PPA ini 13 tahun yang lalu, lahir dari Komsel. Waktu itu Komsel di momen Natal Bapak Ibu, kita pakai baju Sinterklas. Ada 4 teman-teman Komsel pakai benar-benar full kostum baju Sinterklas dengan janggutnya gitu ya. Kita bagiin dari rumah ke rumah hadiah itu. Padahal kalau dipikir gila banget gitu ya. Gila banget pakai baju Sinterklas datang. Ini apa kata orang gitu ya. Tapi pintunya terbuka. Dan kemudian waktu itu Kak Budi Sugiarto mulai PPA ini. Dan kemudian kita lanjutkan. Bapak Ibu, mari kita beranikan diri kita. Keluar. Mari ajak keluarga kita, ajak kompak kita, ajak komsel kita keluar. Terlalu sedikit Bapak Ibu, kalau kita hanya di dalam ini. Indonesia butuh kita, kota kita butuh kita. Dan itu gak jauh-jauh, ada di Banjir Kanal Timur, ada di Sukapura. Dan kalau Bapak Ibu bisa pergi lebih jauh, pergilah ke Cianjur. Hotel-hotelnya bagus-bagus Bapak Ibu. Ada Hotel Aston ya, kamu ya, kemarin baru buka itu ya. Ya, tidurnya bisa nyaman. Kemarin tidurnya saya nggak nyaman, saya baru cerita sama komsel saya. Kayaknya saya digigit kutu busuk nih, nggak tahu kamu kena nggak? Jadi gede banget digatal nih di belakang sini. Tapi ada hotel-hotel yang bagus di sana, jaraknya cuma 20-30 menit ke posko-posko itu. Mari ajak anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu masih belum ada rencana, ambil waktu 1 malam, 2 malam pergi ke sana. Dan kalau Bapak Ibu nggak ada tempat nginepnya, ngomong sama kita sediain. Tapi jangan komplain ya dengan tempat nginepnya ya. Ya. Dan ini ada satu komsel yang luar biasa waktu PPA ulang tahun 13 tahun. Saya ketemu dengan komsel ini ya. Nama komselnya Komsel Anggur Baru. Benar ya Bu Feli ya? Komsel Anggur Baru ya. Komselnya Bu Feli ini. Kita mau lihat. Ini komsel ini dia bilang, PKS-nya bilang, Pak kita itu cuma saluran. Waktu kita mau melangkah 1 aja. Ini semestinya Bu Feli ini kesaksian nih hari ini nih. Melangkah 1 aja, itu berkat itu Pak, gak kebendung. Itu bukan uangnya kita, itu bukan dananya kita semua. Iya kita ada kontribusi, tapi uang dana yang besar itu dari mana-mana datang. Kita itu komsel kita itu cuma jadi saluran doang katanya. Nah apa yang mereka lakukan? Di bulan ini, November dan Desember, mereka sudah 4 kali melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ini cuma 2 hal aja. Di dalam video ini ya, kita mau saksikan bersama-sama apa yang mereka kerjakan. Ya
Waktu ditanya, makanan apa yang mereka paling suka? Ternyata cukyok, saudara. Maupun pekerjaannya dan juga dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan Apa ya? Gula. Nah, ini anak-anak PPA ya. Banyak dari mereka udah dapat medali ya, perak, emas. Saya kaget mereka datang bawa satu mobil box, saudara. Full. Ini satu komsel atau dua komsel ini? Satu komsel atau dua komsel, Bu Feli? Dua komsel ya. Ya, ada dua slide terakhir Bapak Ibu, 5 menit lagi ya, saya minta Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu ya. Ini slide yang paling penting, boleh ditampilkan? Apa yang bisa kita kontribusikan? Karena ini slide yang paling penting, boleh nggak Bapak Ibu keluarin HP-nya dulu sekarang? Ya, keluarin HP-nya dulu. Saya bukan suruh Bapak Ibu transfer hari ini, bukan. Bapak Ibu foto aja. Keluarin HP untuk foto ya. Foto aja Bapak Ibu. Boleh difoto ya. Kemudian doakan. Doakan dengan keluarga kita, doakan dengan pasangan kita ya. Foto aja Bapak Ibu. Nah, terus kemudian coba diskusikan. Apa yang kita bisa lakukan bersama anak kita, bersama pasangan kita, bersama komsel kita ya, secara daya. Kemudian secara dana, Bapak Ibu mungkin tergerak beri sekali. Tuhan gak lihat jumlah besar kecil, Tuhan lihat hati kita kok. Ya, mungkin Bapak Ibu tergerak memberi setiap bulan, atau pas lagi dapat berkat, pas lagi dapat komisi, pas lagi dapat closingan, Bapak Ibu punya hati buat anak-anak yang ada di BKT, ada yang di Sukapura. Bapak Ibu bisa buka lagi foto ini, ya. Itu ada rekeningnya. Rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang paling penting ada angka 7-nya ya di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu transfer 50.000, 50007 supaya kita tahu itu buat PPA dan Bimbel BKT. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari BCA ke BCA bisa kasih berita PPA dan Bimbel BKT. Kita support pelayanan anak-anak ini karena mereka masa depan Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Ada begitu banyak orang yang berusaha menanamkan paham-paham itu tadi saudara. Tapi kita mau mereka mengalami kebenaran dan kasih Tuhan. Satu ayat terakhir Bapak Ibu. Di bulan Desember ini kita pasti mau mengalami sukacita Natal. Seringkali kita berpikir kita bersukacita kalau kita dapat sesuatu, betul ya? Dapat hadiah Natal. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau yang tangan yang di mana nih? Mau tangan di bawah atau tangan di atas? Kisah 20 ayat 35. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini Bapak Ibu, kita semua sudah melihat banyak contoh lewat kesaksian-kesaksian. Ada banyak contoh yang kita sudah lihat hari ini. Dan inilah waktunya di bulan Natal ini, kita mengalami sukacita Natal. Saya percaya Bapak Ibu, sukacita itu ada dua hal. Yang pertama, kita bersyukur karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Dan karena kita bersyukur, kita bisa mudah untuk memberi. Dan ketika kita memberi, wow, sukacita itu penuh. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bersukacita di bulan Desember ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kita mau renungkan bersama-sama lewat lagu yang akan dinaikkan ini. Betapa ku mencintai, Terima kasih Tuhan. segala yang telah terjadi. Semua berkat Tuhan, semua kebaikan Tuhan, terima kasih. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih buat keluarga yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mau merenungkan semua kebaikan Tuhan. Kami bisa masuk di bulan terakhir tahun 2022. Begitu banyak kemurahan dan berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur siang hari ini. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih. Begitu banyak. Aku merenungkan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bapa, di bulan ini, biarlah aku bisa memberi hadiah yang terbaik. Terbaik, terindah bagimu Tuhan. Dan Engkau yang berkata, segala sesuatu yang kami lakukan untuk orang yang paling hina ini, kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Tuhan, kami minta mata-Mu ketika kami Tuhan melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami melihat Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang kami layani Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi pusat Tuhan perhatian kami. Apapun yang kami lakukan, sebenarnya kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Beri kami hati yang baru hari ini. Hati yang penuh kasih tanpa batas Tuhan. Kami membongkar Tuhan, kami merebuhkan setiap tembok-tembok eksklusivitas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami keluar Tuhan. Kami menjadi berkat, kami menjadi terang. Buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menetapkan kami
Untuk kami menjadi pembuat sejarah Tuhan buat bangsa ini. Kami bukanlah Tuhan penonton Tuhan. Tetapi kami akan menuliskan sejarah yang baru buat Indonesia Tuhan. Buat Jakarta, buat Bekasi, buat dimanapun juga pelosok-pelosok di negeri ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kasih. Engkau telah memberikan kami kuasa. Engkau telah memberikan kami kebenaran Tuhan. Untuk kami berani pergi Tuhan. Kami menghalau setiap ketakutan, setiap kekhawatiran apapun yang selama ini mengikat kaki kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami terima iman Tuhan. Iman untuk kami berani pergi. Ada di dalam hidup kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir hari ini, kami menerima iman daripadamu. Kami menerima pengurapan-Mu untuk kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.